Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat N21, selamat datang di podcast Gemilang Head Talk bersama Rumah Sakit N21 Gemilang. Bersama saya Karisma Fiolita yang akan membawakan episode pada hari ini. Nah, di episode kali ini adalah episode yang sangat spesial karena kita akan membahas tentang tuberkulosis. Yang dimana tuberkulosis ini kita kenal dengan TB atau penyakit yang banyak sekali macamnya ya. Jadi untuk lebih rinci dan lebih jelasnya kita akan langsung menanyakannya pada ahlinya. Nah, di sini sudah ada bersama kita Dr. Bima Ananta Putra atau yang kerap kita sapa dengan Dokter Bima. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Lita. Iya, Dokter, ini ada Sobat N21, boleh disapa dulu, Dokter. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat N21. Saya Dokter Bima. Saya di sini sebagai dokter umum di UGD dan alhamdulillah saya juga diamanahkan sebagai pemegang program untuk DBC di Rumah Sakit N21 ini. Itu, Lita. Iya, oke, sebelum satu sudah kenalan ya sama Dokter Bima. Nah, di sini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di akun sosmed N21. Nah, Dokter, jadi ini kan ada banyak ya, Dokter. Ada banyak pertanyaan dari Sobat N21 tentang TB, Dokter. Jadi sebenarnya untuk TB ini apa ya, Dokter ya? Ya, TB atau TBC ya kalau dulu disebutnya, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman, namanya Mycobacterium tuberculosis gitu. Nah, TBC ini kalau dulu disebutnya kan TBC, terus berubah jadi TB, terus sekarang berubah lagi jadi TBC lagi, ya monggo lah. Intinya adalah penyakit yang disebabkan infeksi kuman Mycobacterium tuberculosis itu. Tuh, Mbak Nuta. Oh, jadi untuk TB ini banyak sekali macamnya ya, Dokter ya? Sebenarnya untuk macam-macam TB atau penyebab TB-nya ini apa saja ya, Dokter ya? Kalau penyebabnya itu ya tadi kuman Mycobacterium tadi, Mycobacterium tuberculosis tadi. Terus kalau untuk apa jenisnya ya, Iya, jenisnya itu ya tergantung kumannya itu tadi menginfeksinya di mana gitu. Jadi memang secara umum karena kuman TBC ini ketika masuk ke tubuh itu dia masuknya melalui saluran pernapasan tuh. Makanya paling umum dia infeksinya itu di paru-paru. Tapi ternyata kuman ini tuh dia ndak cuman apa ya istilahnya tuh cuman berhenti di paru-paru tok gitu, Mbak Dita. Jadi dia bisa pindah ke organ lain. Tuh misalnya di kelenjar getah bening. Nanti kalau infeksinya itu di kelenjar getah bening ya kita sebutnya sebagai TBC kelenjar. Bisa ke tulang, nanti disebutnya TBC tulang. Bisa ke usus, disebut TBC usus dan seterusnya. Jadi di banyak tempat dia bisa menginfeksi dan kita nyebutnya TBC di mana itu tergantung lokasinya dia menginfeksinya itu di mana, seperti itu. Jadi untuk TB ini menyebar ya, Dokter? Atau memang dia langsung menyerang ke satu titiknya itu, atau memang awalnya itu dari paru dulu nanti baru menyebar kemana gitu? Kalau TBC paru, ya kumannya itu ketika masuk dia bikin peradangan di paru gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa di paru dan dia juga menginfeksi di tempat lain itu juga bisa. Atau di paru dia nggak membentuk infeksi tapi di tempat lain itu bentuk infeksi itu juga bisa, Mbak. Gitu. Jadi tergantung kondisi masing-masing nanti gitu. Ya, jadi seperti itu ya, Sobat N21. Ini ada pertanyaan, Dokter. Biasanya kan TB itu kan dari batuk ya, Dokter. Karena kebanyakan itu kalau misalkan ada yang batuk terus nanti diagnosanya itu TBC seperti itu. Nah, untuk seperti itu apakah itu juga termasuk penularannya atau bagaimana penularan TB ini? Apakah batuk juga termasuk dari penularannya TB gitu, Dokter? Nah, batuk itu sebenarnya dia adalah gejala. Itu gejala karena adanya radang itu radang di saluran napas ya, Mbak Rita ya. Itu tubuh akan mengasumsikan, oh ini ada benda asing nih di saluran nafas ini. Nah, ketika ada benda asing, tubuh itu dia berusaha untuk mengeluarkannya pakai namanya refleks batuk itu. Gitu. Nah, jadi ketika tubuh itu di saluran napas itu karena ada ini ya, mungkin lendirnya itu ya dari infeksi TBC itu, dia berusaha mengeluarkan nih. Cara mengeluarkannya ya dibuat batuk itu. Jadi batuk itu bisa sebagai gejala. Tapi
karena ketika batuk itu nanti kita nyebutnya dropletnya ya. Dropletnya itu dia bisa Percikannya ya. Percikannya itu dia bisa keluar. Nah, di percikannya itu bisa ada kumannya si TBC tadi. Itu. Nah, ketika kumannya itu nanti keluar, ketika nanti dihirup sama orang lain, nah itu bisa menularkan gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Oh iya dokter. Jadi penularannya bisa melalui batuk ya dokter. Ya. Selain dari batuk atau ada lagi dokter kayak misalkan dari keringat kita atau yang lain? Enggak. Jadi dia memang prinsipnya melalui droplet, Mbak. Droplet saja. Oh iya. Tapi sebenarnya untuk batuk ini sudah pasti atau enggak pasti ya dokter kalau untuk TB ini? Ya, batuk itu seperti saya sampaikan tadi, dia kan sebenarnya mekanisme tubuh, ya kan? Mekanisme tubuh untuk membersihkan saluran nafas itu. Nah, beberapa penyakit-penyakit yang lain yang nanti dia bisa menyebabkan adanya radang, adanya lendir di saluran nafas, ya dia bisa muncul gejala batuk gitu. Bahkan mungkin enggak harus sampai orang terinfeksi saluran nafas terus dia sakit, itu enggak mesti gitu. Kadang kita ngirup debu debu bersin ya biasanya ya. Bedanya itu nek di saluran nafas atas dia munculnya sebagai bersin, tapi kalau dia ke bawah dia batuk. Itu mekanisme tubuh aja itu. Oh, jadi untuk gejala TB itu bisa jadi batuk ya dokter? Ya memang kalau di TBC yang di paru-paru gejalanya mungkin sobat-sobat Endo 1 juga sudah banyak yang paham gitu. Jadi bisa batuk lama. Batuk lama itu biasanya sudah berobat, ini keluarnya batuk, sudah berobat, dikasih obat batuk nggak sembuh, dikasih antibiotik nggak sembuh gitu. Biasanya sampai lama, berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan itu. Nah, kalau ada gejala batuk yang lama seperti itu, kita bisa pikirkan nih, kita apakah ini nanti memang karena ada infeksi TBC ini atau bukan gitu. Nah, gejala yang lain bisa muncul demam ya, seperti pada gejala infeksi pada umumnya ada demam gitu karena ada radang di situ. Terus bisa juga keringat dingin, keringat malam itu. Tidur, pas posisi tidur nggak ngapa-ngapain, nggak aktivitas, kok tiba-tiba berkeringat gitu. Ya macam-macam lah. Dan nanti kalau TBC yang selain di paru atau kita sebutnya TBC ekstra paru, itu gejalanya yang nanti sesuai lokasinya. Itu, Mbak. Ya, berarti untuk TB itu gejalanya beda-beda ya dokter dari jenis-jenis TB tersebut. Ya dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dokter, ini kapan ya seseorang ini bisa dinyatakan terkena TB dokter? Kaitannya dengan diagnosa ya berarti ya. Jadi sebetulnya diagnosa itu ya prinsipnya ketika kita sudah bisa membuktikan di tubuhnya pasien itu ada kuman Mycobacterium tuberculosis itu, gitu Mbak Lita. Kalau misalnya TBC-nya itu dia terjadi di paru, ya toh, itu ya kita lihat dari gejalanya dulu tadi. Gejalanya seperti apa, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan di situ. Kalau yang klasik dulu, biasanya kan bisa di rongsen dulu. Cuman kan rongsen itu cukup subjektif ya. Subjektif artinya tergantung nanti dari radiolognya itu membacanya seperti apa. Oh ini TBC, oh ini infeksi yang lain, atau gambarannya seperti apa. Itu kan penunjangnya ya dokter. Nah, atau yang dulu untuk menegakkan itu pakai mengecek dahaknya itu, dahak dari pasien itu. Dari dahak nanti dilihat tuh di dahaknya itu dikasih ditaruh di mikroskop, dikasih pewarnaan. Nah, nanti muncul enggak ini ada kelihatan enggak ini kuman TBC itu. Tapi kalau yang sekarang penegakan diagnosanya untuk TBC itu dengan tes cepat molekuler atau TCM gitu. Nah, TCM ini kelebihannya dibandingkan dengan pemeriksaan yang mikroskop itu, dia selain bisa mendeteksi ada atau tidaknya kuman Mycobacterium tuberculosis tadi, dia juga bisa sekaligus melihat nih pengobatan standarnya kita. Biasanya kita pakai obatnya itu namanya rifampicin, itu masih sensitif enggak buat kumannya itu gitu. Ada yang mengatakan kalau sudah pernah
flek ya. Kalau orang dulu nyebutnya flek. Sudah pernah flek, sudah pengobatan sudah sembuh, nanti sudah nggak terkena lagi. Tapi pada kenyataannya itu orang yang sudah pernah terinfeksi dan pengobatan sampai sembuh pun itu masih bisa terinfeksi.